Halo anak-anakku sekalian, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Kalau sudah, mari kita belajar bersama. Di video kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia, masih di tema 2, subtema 2. Hari ini kita membahas tentang menjelaskan isi dongeng. Yang kita pilih di sini adalah fabel. Nah, fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan. Dalam fabel berisi pesan atau amanat. Pesan atau amanat yang kamu temukan dalam cerita fabel tersebut dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dapat kamu ceritakan kepada orang lain. Nah, fabel itu adalah cerita tentang hewan. Cerita dalam fabel biasanya mengandung pesan-pesan yang baik. Fabel juga memiliki latar atau alur seperti dongeng-dongeng yang lain. Di dalam, hewan bisa berbicara, ya, atau berperan seperti atau layaknya manusia. Oke, kita lanjut ya. Nah, isi dongeng tadi, misalnya fabel tadi, dapat kita tulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat orang atau membuat kita semakin mudah untuk memahami isi dongeng. Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar tentang peta pikiran. Ya, pasti sudah pernah mendengar. Nah, kita dapat membuat peta pikiran itu dengan menggunakan kata-kata tanya atau pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi bacaan. Nah, pertanyaan tersebut kita jawab, jawabannya itu yang kita tulis dalam bentuk peta pikiran, ya. Nah, dalam menemukan menemukan isi dongeng atau menjelaskan isi dongeng, kita dapat menggunakan beberapa kata tanya. Kata tanya dapat kita tulis dalam rumus ini, adik Simba. Apa sih adik Simba itu? Itu kumpulan kata tanya, ya. A itu apa? D itu di mana? K itu kapan? Si itu siapa? M itu mengapa? Ba itu bagaimana? Nah, untuk lebih mudah kalian menghafal yang di atas, adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, kata tanya ini dapat kita gunakan untuk membuat kalimat tanya, ya. Membuat kalimat tanya untuk menjelaskan isi cerita atau isi dongeng atau informasi lainnya. Nah, setiap kata tanya memiliki fungsi yang berbeda. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan sesuatu yang baik berupa keadaan. Kalau di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Terus siapa digunakan untuk menanyakan pelaku dalam peristiwa tersebut. Terus mengapa? Mengapa ini digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Yang berikutnya bagaimana? Bagaimana, kata tanya bagaimana ini berfungsi untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa terjadi. Ya. Selain keenam kata tanya ini ada satu lagi kata tanya, yaitu berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Ya. Itu adalah kata tanya yang dapat kita gunakan dalam membuat kalimat tanya untuk mengetahui isi cerita, isi dongeng, ya, atau suatu peristiwa. Nah, kita juga dapat menemukan pesan dari dongeng berdasarkan gambar. Kita tahu ya bahwa dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi.
kita dapat menemukan pesan atau amanat dari dongeng dengan cara kita membaca dongeng tersebut secara keseluruhan atau kita mendengarkan cerita secara keseluruhan. Ya. Nah, kalian bisa membaca di buku kalian, Bebenah halaman 139, itu ada cerita tentang balas budi harimau. Nah, sekarang yang ditampilkan hanya gambar-gambarnya saja. Kita diminta untuk menjelaskan makna dari gambar-gambar tersebut. Ya, kalimat-kalimat pentingnya saja dari cerita tentang balas budi harimau, tetapi di sini yang disajikan hanya dalam bentuk gambar. Nah, dari gambar tersebut kalian harus menjelaskan isi dongeng tersebut. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Ini hanya menjelaskan secara garis besarnya saja. Gambar yang pertama, itu seorang kakek bertemu dengan 2 ekor harimau. Ada induk harimau sama anak harimau. Gambar yang kedua, kakek memberi makan dan minum kepada anak harimau. Gambar yang ketiga kita lihat di sini ada induk harimau datang ke tempat kakek. Kakeknya lagi tidur. Gambar yang keempat, harimau membawa anaknya pergi. Berarti tadi tujuan dia datang adalah untuk mengambil anaknya. Ya, atau mengajak anaknya kembali ke hutan. Ya, itu hanya secara garis besarnya saja. Sementara cerita lengkapnya kalian baca di buku kalian halaman 139. Nanti setelah pelajaran ini kalian diminta untuk menulis alur ya atau jalan cerita sesuai dengan cerita balas budi harimau. Tetapi kalian hanya diberi gambarnya saja, seperti gambar-gambar yang sudah Ibu sajikan ini. Kalian diberi gambar, dari gambar-gambar tersebut kalian dapat menulis ceritanya di bawah gambar tersebut. Ya. Nah, materi kita hari ini sampai di sini saja. Semoga apa yang Ibu ajarkan dapat kalian pahami. Tetap bersemangat, Tuhan Yesus memberkati.